Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan stok cadangan beras pemerintah tembus lebih dari 5 juta ton. Jumlah ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah dan mampu memenuhi kebutuhan beras nasional hingga 11 bulan ke depan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau stok beras di gudang Bulog di Karawang, Jawa Barat. Mentan Amran didampingi Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani serta sejumlah tokoh nasional berkeliling di gudang yang mampu menampung 80.000 ton beras. Dalam kesempatan ini, Mentan menyampaikan cadangan beras pemerintah sudah menyentuh 5,1 juta ton. Hal ini meneguhkan posisi Indonesia yang dinilai aman dalam menjaga stabilitas pangan nasional serta menghadapi gejolak geopolitik global. Hari ini kita umumkan beras 5.198 ton. Itu berkat kerja keras kita semua. Kita berada di gudang ini disewa. Totalnya gudang kapasitas di sini saja Karawang, daerah sekitar sini, kita sewa 102.000 ton. Yang sudah terisi 80.000 ton. Mungkin 2 minggu ke depan ini penuh lagi. Full. Sekarang kita sudah sewa gudang seluruh Indonesia 2 juta ton. Kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Sekarang sudah kita sewa 2 juta ton dan sekarang sudah penuh. Tinggal 800 dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait agenda Mentan yang melakukan pengecekan di gudang Bulog, berikut kita simak informasi yang sudah dikemas oleh reporter Garuda TV Muhammad Zulhilmi dan juru kamera Diana Karisma. Ya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan atau tinjauan ke gudang milik Perum Bulog yang ada di Kabupaten Karawang Barat, ke Provinsi Jawa Barat bersama dengan sejumlah tokoh nasional. Nah, kalau di samping saya ini kanan kiri sudah ada tumpukan-tumpukan beras yang ada di gudang ini, di mana dari 12 hektar luasnya gudang ini bisa menampung hingga 120.000 ton dan untuk saat ini sudah terisi hingga sampai 80.000 ton. Kalau bisa dilihat ini merupakan tumpukan beras yang didapatkan dari hasil tani yang ada di Kabupaten Karawang, kemudian di Kota Karawang, kemudian ada juga yang dari Bekasi. Ini seluruhnya dikumpulkan langsung dari para petani dan nantinya beras-beras ini akan didistribusikan ke Provinsi Jawa Barat dan juga bisa menopang kebutuhan nasional secara keseluruhan. Nah, tadi Menteri Andi Amran Sulaiman juga mengatakan bahwa hingga sampai saat ini cadangan beras milik pemerintah ini sudah menyentuh angka 5,19 juta ton dan angka tersebut bisa dinilai sebagai yang paling tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Nah, kalau ditotalkan cadangan beras nasional ini selain CBP atau cadangan beras milik pemerintah, ada juga standing crop atau padi yang siap panen yang mencapai diproyeksikan hingga 11 juta. Kemudian ada juga beras horeca, beras hotel, restoran dan juga kafe yang diproyeksikan bisa mencapai 12,5 juta ton. Dan jika ditotal jumlah tersebut dinilai bisa menopang kebutuhan nasional secara keseluruhan hingga 11 bulan ke depan. Mengingat untuk sejauh ini memang masih ada gejolak geopolitik di Timur Tengah, kemudian ada juga ancaman dari cuaca ekstrim akibat dari El Nino Godzilla yang mengintai Indonesia dan juga beberapa negara lainnya. Nah, untuk memaksimalkan hasil pertanian di seluruh Indonesia, ini ada beberapa praktik begitu ya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian seperti menguatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, kemudian ada juga pompanisasi, kemudian pembetulan dari saluran air ini terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Selain itu juga pemberian benih-benih yang dianggap kuat terhadap kekeringan ini juga terus disebar ke beberapa petani yang ada di Indonesia
Indonesia untuk nantinya terus mencetak untuk terus nantinya menghasilkan beras-beras yang bisa memenuhi kebutuhan nasional secara keseluruhan. Dan tadi Mentan Amran juga mengatakan bahwa hingga sampai saat ini di tahun ini Indonesia tidak lagi melakukan impor beras dari luar negeri. Justru nantinya di tahun 2026 ini Mentan Amran mengatakan bahwa Indonesia akan melakukan ekspor ataupun pengiriman beras ke luar negeri, misalnya saja ke Malaysia, kemudian ke beberapa negara lainnya. Tentu ini menjadi kabar baik bagi kita sebagai bangsa Indonesia, di mana saat ini Indonesia bisa berdiri sendiri mengenai pangan nasional. Laporan Muhammad Zulhilmi, Diana Karisma, Karawang, Jawa Barat.